Kita mulai dari Pak Nur Salim MKKBI. Pak Agus Salim. Mohon maaf Pak, salah sebut. Ini mengenai pembinaan harus diutamakan. Yang menjadi fokus dari seluruh aspek penyelenggaraan ibadah haji tidak hanya masalah penyediaan akomodasi atau yang berkaitan dengan kontrak-kontrak catering, transportasi, itu yang masalah pembinaan ibadah itu menjadi fokus utama dari PJMPA nanti yang bertajam Pak Dirjen tentunya masalah ini. Jadi itu juga menjadi evaluasi kita, orangnya jadi paham untuk beribadah, kitanya juga paham untuk misalnya batal hajinya itu juga pas, orangnya yang sedang sakit betul, bukan setengah sehat kita batalkan, jangan sampai. Jadi dua aspek harus dari petugas kita juga paham, pembimbingnya apalagi pembimbing, kemudian yang dibimbing akhirnya menjadi paham juga. Jadi tidak benar dua kali setelah nyium acara aswat, nah ini sudah selesai gitu. Ada sahi yang hitungannya juga kurang, dianggap bahwa setelah sholat tidak perlu sahi, itu ada yang begitu. Jadi ini kasus-kasus semacam ini setiap tahun ada. Ini menunjukkan bahwa pembinaan untuk peribadatan, untuk katakanlah yang fokusnya ibadahnya harus kita tingkatkan dan tidak ada kejadian-kejadian semacam itu kita akan jadi fokus. Nah, hal yang lain yang berkaitan dengan misalnya jatah pembimbingan ini pasti nanti akan dilakukan suatu pengaturan yang tertib tentunya. Kalau menurut pendapat saya Pak Dirjen Haji yang akan lalu berdiskusi dengan kami yang menyangkut mengenai apa itu namanya petugas haji yang pembina yang tadi dikatakan harus ditol. Sebaiknya nanti ada saya edukasi siapa yang berhak melakukan pembinaan dan lain sebagainya. Kemudian dari Prodi Haji ini Pak siapa tidak isi Pak Nurul Irfan. Mekanisme apa yang harus dilakukan untuk mengubah pasal 21 sampai pasal 23 itu undang-undang tentang draft RUU tentang pengelolaan keuangan haji itu sudah ada Pak. Jadi draftnya sudah ada, kemarin didiskusikan bersama-sama dengan Pak Menteri, Pak Dirjen hadir, saya hadir. Sudah ada Pak, barangnya sudah ada. Kalau ini nanti digunakan draft RUU tentang pengelolaan keuangan haji ini otomatis itu akan merubah pasal 21 sampai 23. Ini draftnya sedang dilakukan kajian nantinya. Kita diminta untuk menyusun konsep misalnya lembaga pengelolaan itu seperti apa, apakah di bawah Kemenang atau lembaga berdiri sendiri. Ini juga masih akan dirapatkan dengan Pak Menteri. Konsep dari Pak Menteri seperti apa? Artinya konsep dari Pak Menteri itu idealnya adalah mengimpun pendapat-pendapat pemikiran dari seluruh lapisan masyarakat. Jadi bukan Pak Menteri ansih sendiri, mudah-mudahan memang tidak seperti itu. Jadi Pak Menteri sendiri sudah track-recordnya mengamati di aspek-aspek sosial, pasti akan mengimpun informasi dari masyarakat tentang seperti apa konsep tentang lembaga atau badan pengelolaan keuangan haji. Jadi mekanismenya di sana, nggak usah judicial review, otomatis dan banyak hal-hal yang sudah tidak sesuai di Undang-Undang 13 tahun 2008. Kalau mau dibentuk tim inti di sini membahas tentang itu, jadi kita adu argumentasi mengenai pemikiran perubahan itu mana yang sesuai dan mana yang tidak sesuai di antara pasal-pasal. Secara preliminar tadi kan sudah kita sebutkan pasal-pasal yang tidak sesuai itu banyak yang harus dilakukan amandemen. Jadi bukan Al-Quran tentu kita akan mengikuti dinamika perkembangan masyarakat tentang bagaimana pelayanan haji itu agar bisa bagus dan juga pengelolaan keuangan haji itu biar bisa bagus, amanah, akuntabel dan transparan, menunjukkan nilai kemanfaatan yang tinggi dan tidak diambil oleh oknum. Itu yang intinya di situ. Kemudian yang
Yang berikutnya mengenai nilai manfaat yang mungkin dimanfaatkan. Nilai manfaat ya bunga. Bunga itu kita audit terus, ya di audit BPK. Apakah penggunaan bunga itu adalah sesuai dengan perintah pasal 23 Undang-Undang 13 tahun 2008, kita pantau terus. Di situ diperintahkan bahwa nilai manfaat itu digunakan secara langsung untuk penyelenggaraan ibadah haji. Padahal nilai manfaat itu termasuk nilai manfaat dari uang yang disimpan oleh orang yang tidak berangkat haji atau belum berhubungan kriat. Gitu. Ini yang tidak benar di situ. Padahal di pasal 22-nya menerangkan bahwa yang namanya BPIH termasuk uang setoran awal itu dipakai juga untuk penyelenggaraan ibadah haji. Itu hubungannya saja. Uangnya tetap sampai hubungannya. Kan tidak cocok dengan pasalnya. Seharusnya kalau mau fair, yang berangkat sekarang, nilai manfaat dari yang berangkat sekarang itu yang dipakai, plus uangnya yang setoran awal itu, jangan setoran awal yang tumpuk. Saya kira ini perlu pembahasan khusus, Pak. Gitu, Pak. Jadi jangan sampai ngantri 10 tahun, bunga atas uang yang ditaruh dalam setoran awal itu dipakai pergi haji oleh orang-orang yang duluan. Nah, ini kan tidak fair. Nah, kalau di Malaysia bagaimana? Nilai manfaat atau bunga itu kembali kepada pemilik. Yang diputar oleh tabung haji itu adalah dana investasi yang berupa saham. Jadi IPO, Initial Public Offering, pesertanya macam-macam, termasuk orang yang sudah berangkat haji dan ingin istilahnya berkontribusi untuk mensejahterakan, mengembangkan badan ini. Jadi tidak harus yang setoran awal yang dipakai untuk dikembangkan. Nah, ini perlu pemikiran yang dalam. Ini kan pendapat pribadi saya, barangkali banyak salahnya yang harus dikombinasikan dengan banyak pendapat. Kemudian Pak Kosim nomor sekalian, otonomi, counterpart bisnis, kemudian bagaimana kesetaraan dengan Menteri Haji. Di Arab Saudi itu yang bisa deal dengan pemerintah Arab Saudi itu adalah Komisi Haji. Yang pada saat itu adalah yang sekarang bentuknya Kalau dulu teknik urusan haji, yang sekarang kantor urusan haji. Kalau ditarik eselon Pak, orang ini adalah eselon 3. Ya Pak Dirjen, ya Pak. Eselon 3, tapi itu yang justru dipercaya. Dan mereka deal dengan Kementerian Haji, tidak ada masalah apa. Masalah kesetaraan. Nah, seandainya ini kan tadi kan baru ada ini semuanya. Ada badan sendiri. Dan kemudian di sana kan juga ada hukumnya tetap ada, Pak, Komisi Urusan Haji itu tetap ada. Yang sekarang kalau Indonesia kantor urusan haji. Jadi Hajj Commission di seluruh negara yang mengirimkan jamaah haji itu ada. Dia bukan menteri. Itu Pak. Eselon 3 di sana. Jadi tidak ada masalah asalkan ini dilaksanakan dengan baik, saling menghormati. Dan di sana kan ada dubesnya seperti Pak Kadon. Kalau mau hubungan kami Pak dubesnya perwakilan. Dan ada konsulat jenderal. Dia ada Pak. Kita menghidup ke sana dulu jangan juga seperti. Kemudian mengenai, nah ternyata ini tidak cukup efisien, yang terjadi inefisiensi. Satu kemudian pada haji ada blok defisit untuk 100 ya semuanya nanti usahakan bisa efisien, pembimbingannya juga fokus. Nah, efisien lebih banyak mengarah kepada penggunaan keuangan Pak. Jadi efisiensi dan tenaga-tenaga yang profesional nanti kalau juga punya kompetensi akan efisien di dalam memberikan pembinaan, akan efisien di dalam melayani untuk peningkatan kualitas layanan dan akan efisien dan efektif serta ekonomis dalam penggunaan keuangannya Pak. Yang penting syarat-syaratnya itu tadi itu bahwa treatment atau pembenahan, bahwa menempatkan orang yang berintegritas yang punya kompetensi. Kalau tidak, nggak akan terjadi efisien. Jadi harus ada rambu-rambunya, harus ada tolok ukur pengukuran keberhasilan kinerja haji juga harus ada, pakai indikator kinerja, izinnya mengukur pakai pengukuran kinerja. Nah itu sistem modern sekarang. Jadi harus tunduk kepada itu sehingga semuanya bisa tercapai, target kinerjanya tercapai. Itu yang kita cabut, yang kita katakan efisien. Tidak efisien dari aspek keuangan, tapi juga aspek yang disebut dengan perspektif stakeholder atau indikator kinerja utama itu harus diukur.
Dari ukuran saya dari BPS itu kan responden yang berukur bagus, ya 80. Mungkin yang dari Lombok itu Pak yang biasanya tuh misalnya ya ada masyarakat sebagian yang rumahnya tidak permanen, di sana ditempatkan di hotel yang juga ada WC-nya di dalam dan itu udah bagus semua nilainya. Dari ukuran itu memang subjektif gitu Pak. Jadi harus Direktur Jenderal Pelayanan Haji dan Umroh harus membuat indikator kinerja dan menetapkan indikator kinerja utama, ada target kinerja yang bisa diukur, maka efisien dan efektif yang Bapak sebutkan dan pasti akan tercapai. Saya kira saudara menjelaskan. Kalau mengenai blocking sheet, saya tidak tahu nih harus perlu dihentikan dengan Pak Dirjen. Terima kasih. Saya sudah Pak Kosim mengenai memang pelaksana haji di Arab Saudi itu dilaksanakan oleh kantor haji. Tapi secara nasional apakah setingkat badan itu bisa duduk bersama secara protokoler ya, dalam konvensi hubungan diplomatik? Begini, saya setuju dengan Pak Yasin tadi bahwa nanti Kemenak itu sebagai regulator, nanti badan itu sebagai operator gitu. Jadi nanti perundingan-perundingan di tingkat policy seperti menandatangani MOU itu Menteri Agama yang reken gitu ya. Tapi dalam tataran pelaksanaan tingkat nasional, di mana di sana bisa ketemu dengan wakil Menteri Haji, Komisi Haji di sana itu oleh kepala badan. Seperti di BNP DTKI gitu, ini contohnya yang konkret saja bahwa yang menandatangani MOU macam itu Pak Menteri Naker gitu ya. Nah, tapi kami pelaksana di lapangan gitu ya. Dan nanti saya kira insya Allah nggak terlalu sulit Pak kalau nanti harus merubah ke bawah. BNP DTKI juga sekarang punya balai-balai pelayanan gitu, di provinsi Pak. Jadi kami sudah mempunyai 11 provinsi dan 5 provinsi lokal yang akan menjadi balai gitu ya, tingkat provinsi. Dan kami sudah berhubungan secara Cisco TKR komputerisasi dengan 438 kabupaten. Jadi nggak masalah nanti badan itu kanwil Departemen Agama itu jadi balai-balai pelayanan haji gitu. Nah nanti di tiap otonomi gubernur punya kepala dinas haji di tingkat kabupaten. Seperti Naker juga Disnaker itu di bawah gubernur. Tapi counterpartnya nanti dengan balai, kalau di kami itu BP3, Balai Pelayanan Penempatan Pendidikan TKI. Jadi itu, jadi tinggal diluruskan aja sebetulnya gitu. Kalaupun mau ya. Tapi kalau nanti diusulkan jadi menteri, saya juga senang Pak gitu. Cuman ini kan cikal bakal Pak ya. Artinya nggak langsung kementerian, mungkin terlalu ekstrim ya usul itu. Kalau langsung kementerian mungkin badan dulu lah dicoba. Nanti kalau udah badan oke, 2, 3, 4 tahun udah mapan ya di kementerian nggak apa-apa gitu. Ya, jadi gitu. Jadi nggak ada masalah Pak. Tapi dalam masalah tertentu di negara-negara seperti di Jepang, saya di Taiwan, ya, di Hong Kong, itu kepala badan itu sudah sejajar dengan menteri Pak. Gitu. Jadi kami juga melakukan MOU, kami juga negosiasi dengan state of labor di negara-negara itu, nggak ada masalah kan gitu. Nah, barangkali gitu. Jadi yang kita usulkan itu mungkin ini hanya urut rembuk saja. Nanti yang regulatornya itu Kementerian Agama, operatornya Badan Pelayanan Haji kan gitu. Mungkin gitu. Dan ke bawahnya nanti tinggal dirubah aja namanya, kanwil itu Pak. Jadi nggak usah rombak orangnya, tetap Pak Dirjennya itu nanti akan jadi kepala badan namanya gitu kan, tinggal dipindahin aja. Malah naik Pak. Direktur Pelayanan Haji, Direktur Pembinaan itu nanti jadi deputi eselon 1 Pak. Gitu. Jadi di BNP dan TKI juga kami punya 3-4 eselon 1 gitu ya, deputi kepala badan. Nah itu akan lebih kuat gitu, fokus lebih kuat gitu,
dan lebih barangkali lebih dikdaya, lebih leluasa, dan juga akan mengurangi beban overload kerjaan Kementerian Agama. Gitu. Jadi tetap itu bisa terjaga, polisinya Menteri Agama, tapi pelaksananya Badan Pelayanan Haji. Terima kasih Pak, itu aja. Pak Dirjen. Terima kasih atas masukan. Saya ingin sedikit mengelaborasi tentang ide yang sekarang berkembang di pembicaraan mengenai RUU PKH, pengelolaan keuangan haji. Ada apa di baliknya? Jadi sesungguhnya draft yang sekarang lagi dibahas di DPR itu adalah draft yang diusulkan pemerintah. Draft itu diinisiasi atas dasar pemikiran adanya keinginan untuk melakukan tata kelola keuangan haji yang spesifik, tidak campur jadi satu dalam satu Ditjen PHU kayak begini ini, tapi dipisahkan secara spesifik yang dikelola oleh profesional yang diharapkan orang ini adalah ahli akuntansi, dan di situ juga ahli yang bisa melakukan investasi mengenai dana yang terakumulasi sampai jumlah yang tadi saya katakan 73 triliun itu. Nah, badannya seperti apa? Nah, ini yang lalu menjadi persoalan, apakah itu integrated di dalam Kementerian Agama, ya, yang kemudian khusus mengelola ini, atau kemudian ini di luar kementerian, sedangkan aspek untuk melaksanakan penyelenggaraan haji itu atas dasar pengalaman yang dimiliki oleh kementerian ini sebelum kemerdekaan. Jadi sebelum kemerdekaan itu Kementerian Agama itu kan namanya Kantor for Inland Zakat. Itu yang urus jemaah haji kita melalui kapal laut. Jadi turun-turun diwarisi oleh para pegawai Kementerian Agama yang urus dari hulu sampai hilir, dari pusat sampai ke KUA. Kalau ada yang kurang, nah mari kita benahi resource personnya. Kalau ada yang tidak punya integritas, ya kita semprot. Kalau disemprot tidak mempan, dipakai. Kalau kita mau frontal begitu, agar supaya dari hulu sampai hilir orang-orang yang dari pusat sampai ke daerah ini memiliki integritas bahwa dia sedang melakukan pelayanan terhadap para hujat itu, sebuah layanan yang sangat mulia ini. Jadi dipisahkan, ini mengurus keuangannya dan dipasrai tanggung jawab untuk tidak hanya melakukan investasi seperti sekarang ini hanya melalui jasa bank saja, tetapi kalau dimungkinkan seperti yang ada di tabung haji di Malaysia, bahwa uang yang terakumulasi itu kemudian diinvestasikan dengan pertimbangan syariah. Yang kedua, prinsip kehati-hatian, sehingga nilai manfaatnya itu bisa lebih besar dari sekarang ini. Kalau sekarang ini tadi saya katakan 4 triliun ya, pada posisi beberapa bulan yang lalu. Itu kalau ini diinvestasikan oleh mereka yang ahli loh Pak. Jadi bukan SAG. Kalau SAG ngurus uang kan tentu tidak profesional, memang harus the man on the right place. Para orang yang tahu tentang akuntansi, orang yang ngerti peta investasi dan sebagainya. Nah, lalu penyelenggara ini ibaratnya adalah eksekutor. Yang ini itu seperti KPPN, apa kebutuhannya penyelenggaraan haji itu dalam 1 tahun. Lalu kemudian inilah yang kemudian akan memasuk anggarannya seperti itu. Itu sekaligus merespon kritik masyarakat supaya dipisahkan antara apa yang istilahnya operator, regulator, jangan menjadi satu atap yang memungkinkan munculnya konflik kepentingan. Jadi ini boleh jadi kemudian menjawab suasana diskusi dari tadi. Karena itu saya memang untuk penyelenggaraan haji itu memang Kementerian Agama yang punya resources mulai dari pusat sampai ke kecamatan itu menurut saya masih mampu untuk melaksanakan
Tapi dalam soal tata kelola keuangan yang spesifik, nah itulah yang sedang berkembang untuk dibicarakan di DPR yang disebut RUU tentang pengelolaan keuangan haji tadi. Jadi dengan kata lain, kalau ada yang tidak beres, jangan analognya itu kita tidak mencari tikus di lumbung, lalu lumbung yang dikeluarkan. Tapi tikusnya dicari betulan, kalau kepegang tikusnya diambil, jangan lumbungnya yang kemudian dikeluarkan. Nah kemudian yang kaitannya dengan KPIH, itu saya bisa merasakan empati pada teman-teman KPIH. Kenapa? Karena saya sendiri mantan KPIH dulu. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Kos, Pak Gus Ale, saya sudah secara substansi setuju dengan itu. Cuma teratur oleh yang namanya undang-undang dan peraturan itu, bahwa formula yang ada di situ itu memang dimungkinkan bimbingan itu datang dari masyarakat. Tapi ada klausul sebelum berangkat ke Saudi itu yang kemudian menjadi konstri. Nah, ada upaya yang sudah dilakukan oleh Dirjen Haji sesungguhnya, yakni menyampaikan imbauan kepada provinsi untuk jatah TPHD yang kemudian dianalisis oleh teman-teman Balitbang itu sebenarnya tidak efisien. Itu kemudian diserahkan saja kepada KPIH. Tapi kemarin laporan Pak Agus Salim, ya, tidak ada gubernur yang merespon. Saya mencoba selesai, ada gubernur yang merespon. Nah, cuma tidak signifikan. Jadi bersamaan dengan nanti kalau ada revisi undang-undang, nah disitulah pikiran-pikiran yang seperti disampaikan Pak Qasim tadi itu harus dipush supaya ini, karena real mereka itu bingung. Dan jamaah kita itu ada yang memang empatinya kepada KPIH lebih dibanding dengan empatinya kepada TPHI dan TPII. Itu loh Pak. Orang pelaksana haji itu kan ada yang maksimalis dan ada yang minimalis, dan itu dua-duanya dimungkinkan bagi mereka yang ingin menjadi kelompok mutasakhil yang mempermudah urusan. Itu biasanya bagi mereka yang khawatir hajinya sah atau tidak, itu lalu kemudian bilangnya al-hajju arafah, di arafah sudah sah. Doanya apa Pak? Saya tidak pandai baca. Sudah, doanya itu satu saja, sapu jagat. Di mana saja Robbana Atina, di mana saja Robbana Atina. Tapi teman-teman KPIH ingin memberikan layanan lebih dari itu. Bahkan kemudian di antara spesifikasi layanannya itu adalah mereka tanazul untuk membuktikan bahwa mereka tidak mabit pada tempat yang masih muskilah di balik muaisim gitu. Lalu gelar tikar, dan habis itu tanazul ke Mekah. Kayak begitu protap yang mereka jalankan. Itu jamaah itu dengan senang hati. Ini bagian dari bimbingan informal ya yang dilakukan oleh masyarakat di luar bimbingan petugas yang dibiayai oleh APBN. Jadi secara substansi saya bisa memahami itu. Hanya peraturannya masih begitu, lalu apa Pak? Ini yang jadi masalah. Kita sedang berpikir atas usulan yang Pak Agus sampaikan kemarin, Pak Menteri. Kalau ada cantolan hukumnya, kenapa tidak? Bagi saya kayak begitu. Yang penting saya berbuat, sekaligus ini menjawab Mas Nurul Irfan. Ketika kita mengeksekusi satu kegiatan perhajian itu, ada cantolan hukum dan regulasi. Karena tadi seperti Pak Gatot bilang, Pak Dubes bilang, jangan membuat inovasi, kreativitas yang kemudian liar dan tidak ada cantolannya itu. Pasti akan bermasalah. Itu sudah bisa dipastikan. Nah, kita mencoba hati-hati apa kita berupaya tahun-tahun ke depan dengan haji kita kembali terus ini supaya bisa menjadi lebih bagus lagi. Kemudian betul Pak, kita memang membutuhkan KL di luar Kementerian Agama, tapi itu statusnya memang sebagai supporting agent. Jadi yang tulang punggungnya itu sampai detik ini atas nama undang-undang masih Kementerian Agama, yang mandat untuk melaksanakan
Kesehatan iya, lalu perhubungan iya, karena menyangkut transportasi udara dan ini harus izin negara lain karena kita melintas di beberapa negara, pesawat harus ada izin dari India, dari Pakistan, saya di Ceylon dan seterusnya. Ya, tapi tidak seperti kementerian yang mulai dulu sampai hilirnya itu dia menangani tugas itu. Ini bagian kuota, lalu kemudian pengurusan visa dengan Saudi, lalu kemudian manasik yang di tingkat kecamatan 6 kali, di tingkat kabupaten 4 kali, lalu kemudian embarkasi, lalu bagaimana mengorganisir mereka untuk diembarkasi pemberangkatan kapal. Ini persoalan teknis yang terus terang semakin saya masuki itu, semakin merasa bahwa saya tidak bisa menjangkau keseluruhan sampai detail. Jadi maka jadi Dijen itu memang bisa minimalis, bisa maksimalis. Kalau minimalis ya sudah, yang kecil-kecil begitu nggak usah dipikir, sampai tidak bisa tidur nggak usah pikir sampai ke situ. Tapi kalau mikir global, kadang-kadang yang kecil itu terlewatkan. Apalagi kalau ada yang menyangkut soal-soal hukum. Nah karena itu memang saya tidak mau lepas begitu saja, tidak mau ngecolke begitu saja karena pengalaman-pengalaman lalu itu persoalan kayak begini seringkali munculnya bukan pada policy maker, tapi munculnya justru pada tataran teknis yang kemudian acap kali tidak memiliki integritas yang kuat. Nah inilah yang sedang kita benahi, mohon doanya dan dukungannya, mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi. Kalau ternyata nanti ada arah angin yang bergerak berbeda dari skenario yang ada, kata-kata saya wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Terima kasih. Saya tanya ini kepada Pak Nurul Irfan, mana tuh? Sholat. Apakah ini berlaku untuk mertua beliau saja atau berlaku untuk semua calon jemaah yang ada di kabupaten itu? Enggak ada. Ya sudah. Prinsipnya begini, kalau misalnya ada pengeluaran anggaran atau biaya di luar dari ketentuan yang sudah ditetapkan, itu bisa saja dilaporkan, nanti akan kita klarifikasi. Kita klarifikasi apakah laporan itu masuk dalam delik yang dimaksudkan tadi, ditipu atau tidak, atau bahkan penggelapan. Nah silakan nanti kalau memang itu berada di Magelang, nah silakan nanti dilaporkan di Polres atau di Polsek terdekat. Nah nanti dari penyidik sana yang akan melakukan klarifikasi, melakukan proses penyidikan. Nah berangkatnya nanti akan dimintain keterangan dari teman-teman Kementerian Agama setempat untuk memastikan apakah biaya-biaya itu sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah atau tidak. Nah kalau tidak, ya berarti itu masuk kategori delik penipuan ataupun penggelapan. Silakan dilaporkan di Polres atau Polsek setempat. Terima kasih. Terima kasih Bapak-bapak narasumber, para peserta semuanya. Sekali lagi karena ini waktu kita sangat terbatas, mungkin langsung kita tutup.